Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Nusraya, salam Nusantara. Saya itu iseng-iseng scroll sebuah video dan saya menemukan sebuah analisa yang sangat luar biasa dari seorang gadis, saudaraku. Analisa tentang apa? Tentang demo, tentang rencana pemakzulan Gibran, melengsarkan Prabowo, dulu juga rencana-rencana pemakzulan Jokowi dan sebagainya. Kita simak video analisa dari seorang gadis ini ya, saudaraku. Ini sangat masuk akal sekali, saudaraku. Nah, di video kali ini kita bakal ngebongkar sebuah kejanggalan, teman-teman. Di saat situasi kisruh ada demo di mana-mana, tiba-tiba saja anak-anak Abah ini muncul. Ada yang narasinya kembali ingin memakzulkan Mas Gibran. Ada juga yang terang-terangan pengen Pak Prabowo Subianto diganti oleh Pak Anies Baswedan. Waduh, ini sih namanya terlalu kelihatan memanfaatkan situasi ya. Yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca situasi. Mahasiswa itu saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan Gen Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah ya. Dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sudah dengar sendiri ya teman-teman ya. Mereka ini di tengah-tengah lagi kisruh masalah demo, mereka tiba-tiba muncul seolah memanfaatkan situasi ini. Dan lagi-lagi, tuntutan yang mereka inginkan masih sama. Pemakzulannya Mas Gibran dan bukan pergantian sih. Mereka ingin menggeser Pak Prabowo Subianto dan menggantikan beliau dengan orang lain. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Anies Baswedan. Yang menarik dari perkataan barusan adalah sepertinya beliau keceplosan, teman-teman. Keceplosan bahwa ternyata selama ini mereka sering kali merencanakan untuk bikin kegaduhan di negara ini. 9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Oh kan, ketahuan lagi. Kalau ternyata memang ada seseorang atau pihak yang bermain di balik orang-orang ini. Dan secara jelas tadi beliau menyebutkan dia adalah Rizik Syihab. Yang mana kalau kita coba ingat-ingat nih teman-teman, orang ini dulunya itu pernah pengen juga memakzulkan presiden sebelumnya yaitu Pak Joko Widodo. Tapi gagal. Sekarang beliau berusaha untuk mengulangi lagi. Tapi tidak secara langsung dia yang kelihatan dalam aksi tersebut, dia hanya ada di balik layar saja. Masih sama dengan narasi pemakzulan. Kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak. Bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024. Sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres baru mau dilengserin. Aduh,
kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, Beb dukung nggak lengserin. Dari dulu kita juga teriak lengserin, saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, si brengsek, masa nggak paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah Ustadz Kembar ketawanya jangan kenceng-kenceng, urusannya diciduk duluan nanti. Jadi kalau saya mau dulu baca kitab ya, iya baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosen udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Loh, kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Saudara, celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurangi timbangan, saudara. Dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi itu narasi yang dimainkan oleh Rizik Syihab, teman-teman. Narasi mengenai pemakzulan presiden sebelumnya, yaitu Pak Joko Widodo. Terus kemudian dia tetap kekeh aja gitu loh, menarasikan mengenai pemakzulan itu. Yang mana ternyata narasi itu berlanjut meskipun presidennya sudah berubah, dan meskipun tidak secara langsung dia kelihatan gitu ya, ternyata dia menggunakan orang lain untuk membangun narasi yang serupa, yaitu pemakzulan. Bedanya orangnya, kalau sebelumnya adalah Pak Joko Widodo, sekarang yang ingin dimakzulkan. Ya memang sih, kalau kita menghadapi orang-orang contoh kayak anak abah, orang-orang yang sakit hati kalah pilpres kemarin, emang agak susah, teman-teman. Soalnya gini, selain Rizik Syihab, kan seperti yang tadi sudah aku singgung, beberapa waktu belakangan ini lagi ramai banget mengenai demo. Dan ternyata ada juga nih emak-emak yang mana itu merupakan, ya sudah tahu lah dari golongan mana gitu ya, itu ikut-ikutan demo. Dan tahu nggak yang dituntut apa? Yang dituntut adalah Pak Prabowo diturunkan dan diganti Pak Anies. Gimana itu? Gimana, saudara? Cerdas bukan? Yuda Media, keren. Lanjutkan, Dok. Lanjut. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci.
kami jiwa sang kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama, patuh sabda panglima, takut tauhid bergema di dada, di dada. Laskar Sabila, Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir